Untuk merubah mereka ke pola yang lebih baik, ya kita harus berikan pemahaman, wawasan yang luas, karena mereka dengan keberadaannya di pulau jarang berbaur dengan masyarakat di darat. Jadi bagi saya, bertugas sebagai babinsa di wilayah adalah kehormatan dan kebanggaan baik prajurit, bagi TNI, dan masyarakat. Menjadi seorang anggota TNI telah menjadi cita-citaku sejak kecil. Sebagai prajurit TNI, bagiku adalah pengabdian sejati. Di sini aku bisa berkontribusi secara nyata untuk kemajuan dan keamanan bangsaku. Nanti kita ketemu di Pelabuhan Anggrek. Sejak 2016 aku bertugas di Koramil 01 Kuandang Kodim 1314 Gorontalo Utara. Namaku Sersan 1 Laude Abdul Qadir. Aku bertugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Desa Dudepo. Kali ini aku didampingi tim tenaga kesehatan Puskesmas Ilangata. Pemberian pelayanan kesehatan di Desa Dudepo merupakan tugas rutin yang biasa mereka lakukan sebulan sekali. Perahu nelayan menjadi transportasi satu-satunya kami untuk sampai ke Desa Dudepo melalui Pelabuhan Anggrek, karena Desa Dudepo merupakan salah satu wilayah kepulauan di Gorontalo Utara. Perjalanan kami untuk sampai ke Pulau Dudepo memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kami berangkat tidak terlalu siang untuk mengantisipasi surutnya air laut yang justru membuat perahu kami kesulitan menepi di pinggir pantai. Aktivitas transportasi ke Pulau Dudepo harus disesuaikan dengan pasang surutnya air laut. Misalkan transportasi harus kita menyesuaikan dengan pasang surutnya laut. Nah, itu masuk dalam kendala kita beraktivitas di Pulau Depo. Jadi bukan karena kita tidak tepat waktu apa, tapi posisi kita bergerak disesuaikan dengan pasang surutnya air laut. Sehingga susah untuk kita mengakses pulau ini satu hari. Layanan kesehatan menjadi barang mahal bagi warga Desa Dudepo di tengah sulitnya akses kesehatan di pulau ini. Untuk itu, setiap jadwal layanan kesehatan, masyarakat selalu berbondong-bondong untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kali ini para bidan dan perawat hanya melakukan layanan kesehatan khusus pada ibu dan balita di sejumlah titik posyandu. Berdasarkan hasil observasi tim kesehatan Puskesmas Ilangata, tidak sedikit bayi di sini yang lahir secara prematur, bahkan mengalami stunting, yakni kekurangan gizi yang berdampak pada pertumbuhan bayi.
Biasanya dampak dari gizi buruk ini, anak bayi mengalami pertumbuhan yang tidak normal atau bertubuh pendek. Pemberian susu formula ketimbang ASI eksklusif pada bayi menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah penyakit pada balita di Desa Dudepo. Di antaranya, bayi lahir secara prematur dan mengalami stunting atau gizi buruk. Padahal, sebagian besar masyarakat di sini adalah nelayan, yang artinya akses terhadap pangan, terutama hewani, yang bersumber dari laut cukup melimpah. Permasalahan yang biasa kami temui juga biasa bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak normal. Sejak lahir misalnya berat badan yang mestinya berat lahirnya 2.500, ada baru-baru kejadian kita sudah 2 orang bayi yang lahir dengan berat badan. Satu karena lahir prematur, yang satu dari ibu hamil kek yang sudah kami intervensi. Kami sudah berikan susu dari Dinas Kesehatan sebagai intervensi untuk PMT ibu hamil kek. Tapi kemudian tidak bisa melahirkan bayi normal. Tetap hanya di bawah 2,5 kg berat badan bayinya. Itu kendalanya. Padahal kalau kami pikir akses terhadap pangan, terutama sumber lauk hewani, itu sangat mudah dan dekat dengan laut. Kemarin itu saya sempat mengintervensi ibu hamil yang kurang energi kronik dan akhirnya juga tidak melahirkan bayi normal. Alasannya tidak mau makan yang bergizi atau menghabiskan susu yang kami berikan karena tidak mau bayinya besar di dalam kandungan. Agak susah kata yang melahirkan, padahal sudah kami konseling juga. Itu mungkin yang kami rasa kami butuh dukungan dari lintas sektor, dari tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih mengkampanyekan, untuk lebih bekerja sama, memberikan kayak informasi ke masyarakatnya, sehingga kalau kami petugas kesehatan terkesan mungkin kurang didengarkan apa yang menjadi arahan kami, siapa tahu mungkin kalau kepala dusunnya atau kepala desanya atau misalnya tokoh-tokoh masyarakatnya atau ustadz-ustadznya yang kasih nasihat itu mereka mungkin lebih bisa atau komdalnya mungkin sekalian. Itu yang mungkin ke depan masih kami lebih harapkan untuk ditingkatkan. Merubah kebiasaan masyarakat memang tak semudah membalik telapak tangan. Butuh upaya yang konsisten dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Hargai tamu yang hadir di pulau, masih terikat dengan adat istiadat. Untuk merubah mereka ke pola yang lebih baik, ya kita harus berikan pemahaman, wawasan yang luas, karena mereka dengan keberadaannya di pulau jarang berbaur dengan masyarakat di darat. Sehingga kita yang harus memberikan informasi-informasi banyak ke mereka. Karena biasanya masyarakat di pulau banyak yang ditipu, Pak. Ada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan keberadaan mereka. Sehingga kita harus berikan wawasan terus. Akses jalan darat yang masih sulit untuk menembus beberapa dusun di pulau ini, lagi-lagi perahu menjadi akses utama kami untuk menjangkau setidaknya ada 76 balita yang akan kami sambagi tersebar di 9 titik lokasi. Kehadiranku bersama tim kesehatan setidaknya sedikit membantu untuk meyakinkan warga untuk mengikuti anjuran kesehatan yang diberikan petugas. Itu karena hubungan baik yang aku bangun dengan warga Desa Dudepo sejak bertugas di tempat ini. Pak Babinsa ini, Pak Laude ini kami sudah dari dulu kenal. Beliau ini sangat bekerja sama baik sekali dengan kami petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Ilang, atau khususnya di masa-masa pandemi COVID dulu. Beliau itu sangat mendukung kegiatan nakes untuk memberikan vaksinasi. Jadi beliau selalu mendampingi warga masyarakat untuk mau divaksinasi. Kalau bagi kami sebagai nakes yang sering turun posyandu, tadi luar biasa sekali dengan kehadiran Pak Babinsa ini, yang ini merupakan pengalaman pertama mungkin bagi kami didampingi oleh Pak Laude di posyandu. Balita-balita yang biasa kalau ditimbang atau diukur panjang atau tinggi badannya itu agak rewel, tadi dengan kehadiran Pak Babinsa itu tenang, tidak ada masalah, lancar pengukuran. Jadi terus terang kami dari dulu hingga sekarang kami sangat bersyukur dengan kehadiran Pak Babinsa, Pak Laude ini.
satu sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, para siswa harus menempuhnya di luar pulau. 1, 2, 3, Ibu harap sama adik-adik yang kelas 4 dan kelas 5 supaya apa? Hah? Menunggu Ibu masuk ke situ. Dari 3 sekolah dasar yang ada, salah satunya terdapat di Dusun 5. Ini merupakan kelas jauh sekolah dasar Negeri 6 Anggrek yang dibangun sejak tahun 2017 lalu. Sedangkan induknya berada di Dusun 2. Sulitnya sebagian para siswa menjangkau sekolah induk menjadi alasan mengapa sekolah jauh di dusun ini dibangun. Dikurangi dengan 7. Dijumlahkan, ditambahkan dengan angka 17, bukan kurang ya. Penjumlahan dengan cara Di sekolah ini terdapat 2 bangunan kelas. Siswa kelas 1 sampai kelas 5 terpaksa digabungkan, sedangkan hanya ada 1 tenaga pengajar di sekolah jauh ini. Para siswa memanggilnya Ibu Marta. Ibu belajar ya. Semua yang kelas 2 ini. Nah, berikut yang ini berapa? 1 tambah berapa ini? Ibu Marta merupakan ASN berstatus P3K. Aku pun selalu menyempatkan membantu Ibu Marta untuk mengajar di sekolah. Aku prihatin juga, Ibu Marta harus mengajar mata pelajaran yang berbeda sekaligus dalam satu waktu. Padahal para siswa ini terdiri dari beberapa kelas. Jumlah siswa yang ada di SD 6 Anggrek kelas jauh berjumlah 23 orang. Kelas 1 berjumlah 7 orang, kelas 2 5, kelas 3 5, kelas 4 3, kelas 5 3. Jumlahnya 23 orang. Kadang kalau saya itu tidak tidak ada perahu di Pelabuhan Anggrek, kadang saya mau lewati gunung sekitar 7 kilo lah. Terus ada 3 tanjakan yang harus saya lewati. Terus kalau saya lewat di depo sana, mungkin 2 kilo. 2 kilo yang saya lewat. Posisinya terlalu sulit untuk saya jangkau. Demi anak-anak bangsa, saya berusaha untuk tembus dan bisa datang tepat waktu. Aku sendiri mengajarkan anak-anak berbagai ilmu pengetahuan. Salah satunya bagaimana menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Bagiku, jiwa nasionalisme mereka harus tertanam sejak dini. Apalagi pulau yang mereka tempati berbatasan langsung dengan Laut Cina. Kalau saya biasa mungkin ada waktu singgah, kemudian mereka ada, saya biasa berikan materi wawasan yang luas saja, bahwa negara kita luas, pulau kita luas, jangan hanya berpikir di tempat, buka wawasan luas. Sekarang kan sudah zaman elektronik ya, buka wawasan luas, jangan terbatas, kemudian memberikan semangat mereka bagaimana untuk tetap bersekolah ya, hingga mereka ke jenjang yang lebih tinggi, di mana walaupun terbatas ya, ada SD cuma, kemudian SMP, lanjut SMA-nya harus ke darat semua. Jadi saya memberikan motivasi yang mereka buat bagaimana bercita-cita yang tinggi, jangan putus sekolah. Mereka inilah kelak yang akan menjaga dan melindungi wilayah perbatasan NKRI dari berbagai ancaman yang datang. Ya, jadi Dudepo ini merupakan desa satu pulau, kemudian masuk di wilayah terluar, berbatasan dengan Laut Sulawesi. Di Laut Sulawesi tarik lagi ke arah utara adalah Laut Cina. Jadi saya memberikan pemahaman bela negara bagi anak-anak yang baru bahwa kita harus cinta tanah air. Bagaimana mencintai tanah air kita, biar tidak terprovokasi hal-hal yang negatif sehingga merugikan kita semua. Bagaimana mencintai pulau ini.
Tak ada listrik dan akses internet seolah menambah derita menjadi seorang guru di tempat ini. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang dibangun pemerintah berkapasitas 20 kW tahun 2013 silam sudah 5 tahun terakhir ini tak lagi beroperasi karena aki yang sudah mengalami kerusakan. Saat ini warga terpaksa hanya mengandalkan genset pribadi yang biasa mereka gunakan untuk melaut. Warga desa Dudepo hingga saat ini juga masih menanti janji pemerintah yang akan memperbaiki kembali pembangkit listrik tenaga surya ini. Selain hasil melaut, warga di sini mengandalkan hasil perkebunan. Kelapa, ubi, dan jagung menjadi komoditi andalan warga desa Dudepo. Sayangnya, akses jalan dan listrik masih menjadi kendala warga untuk memaksimalkan hasil pertanian mereka. Sebagai Babinsa, aku memberikan pendampingan dan membantu mereka untuk meningkatkan hasil pertanian yang sudah ada. Misalnya, aku membentuk kelompok tani untuk mempermudah bantuan dari pemerintah berupa bibit dan pupuk. Pemerataan pembagian bibit dan pupuk ini harus benar-benar kuawasi, karena hal ini yang biasa menimbulkan konflik antar kelompok tani di sini. Barangnya belum ada, setengah mati orang mencari bibit juga, mencari pupuk juga setengah mati. Alhamdulillah nanti apa ini orang ini, sedangkan anjing juga dia sudah kayak kasih mati-mati lah babi anjing. Kalau babi juga setelah lagi di babi sih. Biasa dia belum ada di sini Pak, memang nggak ada babi sih. Tidak bisa tanam ini ubi macam ini. Hewan liar seperti babi dan anjing menjadi ancaman bagi hasil perkebunan warga. Selain hasil perkebunan, hasil peternakan menjadi sasaran hewan liar. Aku pun berinisiasi bersama warga untuk sepakat memberantas hewan liar yang dianggap hama. Hingga kini wilayah Kepulauan Dudepo aman dari gangguan hewan liar. Dulu saya bersama Apartesa sosialisasi karena ada perdes yang mengatur. Jadi kembali kita tertibkan yang hewan ternak kembali diikat. Yang liar mungkin masuk dalam hama kayak babi. Nah, ini saya panggilkan masyarakat yang dari tempat lain untuk memasang perangkap. Sesekali aku menyempatkan bersama warga untuk berburu ikan di laut. Warga di sini mengakui kepandaianku memanah ikan. Keahlian memanah ikan sudah menjadi tradisi turun-temurun keluargaku sebagai warga asli Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Memanah ikan seringkali kujadikan sebagai hiburan dan menjadi media pendekatan kepada warga di sini yang mayoritas adalah nelayan.
Kalau di pulau, satu-satunya hiburan yang bisa kita nikmati bersama, kemudian memberikan manfaat ke masyarakat, sambil kita yang nikmati, masyarakat juga yang menikmati, yaitu berburu ikan dengan menggunakan panah ikan. Jadi kalau untuk pribadi saya itu adalah merupakan hobi, kemudian bawaan dari kecil. Sejak lahir saya biasa bermain di laut. Jadi sudah hal yang wajar dan hal yang biasa saja. Jadi berburu ikan, kemudian kita menikmatinya bersama masyarakat. Apalagi ini hal yang baik, tidak mengganggu alam. Hasil perburuanku tidak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk saya dan beberapa warga. Aku sangat kagum. Teluk Tomini di Gorontalo memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Dari cara-cara mereka yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan di zaman-zaman dulu, seperti mungkin bom ikan. Bius yang menyebar di seputaran karang-karang yang ada. Alhamdulillah saat ini baik gangguan Kamtibmas atau perburuan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan tersebut sudah tak pernah terjadi lagi di desa ini. Itu karena saya selalu mengingatkan mereka akan ada konsekuensi hukum yang akan mereka terima dan dampak negatif bagi generasi terutama anak Dudepo yang akan datang. Babinsa di wilayah itu yang diharapkan itu adalah kebersamaan dari seluruh warga untuk sama-sama untuk menjaga kebersamaan, kemudian sama-sama saling bahu membahu untuk mungkin untuk pembangunan di desanya. Jadi bagi saya
Bertugas sebagai babinsa di wilayah adalah kehormatan dan kebanggaan baik prajurit bagi TNI dan masyarakat.